Pada cerita sebelumnya, Tintin dan Milo berhasil mendarat di Afrika dan sudah beristirahat di hotel. Paginya, pintu kamar mereka diketuk. Saat dibuka, ada 3 orang tidak dikenal. Siapakah 3 orang itu? Yuk kita dengerin lanjutan ceritanya. Cerita dimulai di pagi keesokan hari. Ada ketukan di pintu kamar hotel Tintin. Ketika Tintin membukanya dan mendapati 3 pria tidak dikenal berdiri di depan pintu. Salah satu pria memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari New York Evening Press. Mereka menawarkan $5.000 untuk laporan Tintin dari Afrika, memberikan cek sebesar $1.000 sebagai uang muka, dan meminta Tintin untuk menandatangani kontrak. Pria lain dari Daily Paper menawarkan £1.000 untuk hak eksklusif laporan petualangan Tintin di Afrika. Pria ketiga, dari Diario de Lisboa, menawarkan $50.000 untuk hak istimewa atas laporan Tintin. Perwakilan dari New York Evening Press menggandakan tawarannya menjadi $10.000 untuk mendapatkan kesepakatan dengan Tintin. Tintin kebingungan ketika tiba-tiba diserang dengan banyak tawaran dan bertanya dengan Milo. Bertanya bagaimana menurutnya tentang situasi ini. Milo menjawab bahwa kita sedang diperebutkan mereka. Akhirnya Tintin dengan sopan menolak semua penawaran tersebut, menjelaskan bahwa dia sudah bekerja untuk koran lain dan telah menjanjikan laporan eksklusifnya kepada mereka. Setelah orang-orang itu pergi, Tintin dan Milo kemudian memikirkan persiapan perjalanan mereka. Tintin mengatakan bahwa mereka membutuhkan pelayan dan mobil, dan Milo mengingatkan untuk tidak lupa membawa kelambu. Di luar hotel, Tintin bertemu dengan seorang anak bernama Koko. Kemudian dia bertanya kepada Koko, apakah dia setuju untuk ikut dalam perjalanan Tintin. Dan Koko setuju untuk ikut. Terus setelah berputar-putar mencari kendaraan, Tintin bertemu dengan seorang pria yang menawarkan sebuah mobil. Mobil? Aku punya yang kau butuhkan. Model Trans-Sahara yang hebat, ujar pria tersebut sambil menunjuk mobilnya. Di pagi berikutnya, Tintin, Milo, dan Koko melanjutkan perjalanan mereka menggunakan mobil Trans-Sahara yang baru mereka dapatkan. Mobil tersebut penuh dengan barang-barang perlengkapan yang mereka bawa. Mereka tiba di sebuah tempat terbuka, dan Tintin meminta Koko untuk menjaga mobil sementara ia pergi berburu. Kau tunggu di sini, Koko, jaga mobilnya, aku akan berburu, ucap Tintin sambil membawa senapan. Milo, yang kepanasan, memutuskan untuk pergi mencari air untuk mendinginkan diri. Berenang pikirnya sambil berlari menuju sungai. Milo melompat ke dalam air, menikmati kesejukan sungai. Oh, airnya sejuk, seru Milo dengan gembira. Setelah puas berenang, Milo memutuskan untuk beristirahat di atas batang pohon yang mengapung di air. Sekarang bertahan di batang pohon ini dan tunggu Tintin, pikir Milo sambil merebahkan tubuhnya. Tanpa disadari Milo, batang pohon tempat dia beristirahat ternyata seekor buaya yang sedang tidur. Kemana sih Tintin yang malas itu? Tanya Milo, tidak menyadari kalau dia sudah membangunkan buaya itu. Tiba-tiba buaya itu membuka mulut. Milo melompat kaget sekali kalau batang pohon itu bisa bergerak. Akhirnya dia menyadari bahwa dia berada di atas buaya yang hidup. Milo dengan cepat melompat ke arah atas kepala buaya saat ekor buaya berusaha mengkibas Milo untuk jatuh ke air. Insting cepatnya berhasil menyelamatkan diri dari bahaya. Saat buaya mulai membuka mulut untuk berusaha menggigit Milo, Milo dengan cepat melompat ke arah tubuh buaya. Pada saat yang bersamaan, Tintin yang sedang berburu melihat ke sungai. Dia kaget melihat seekor buaya tampak mencoba menangkap Milo yang terjebak di atas tubuh buaya. Tintin segera mengarahkan senapannya ke buaya itu, namun ia harus berhati-hati agar tidak melukai Milo. Hati-hati, jangan sampai kena Milo, ucapnya dalam hati. Tintin menembakkan senjatanya ke arah buaya. Dengan penuh konsentrasi, ia berharap tembakannya mengenai sasaran tanpa membahayakan Milo.
peluru yang ditembakkan mental setelah tepat mengenai badan buaya itu. Milo kaget karena ada peluru yang ditembakkan. Setelah tembakan itu, buaya itu makin terlihat berbahaya dengan mata yang penuh amarah. Tintin pun penasaran dengan tembakannya yang mental dari tubuh buaya itu. "Payah! Peluruku mental," ujar Tintin, merasa kecewa karena peluru senapannya tidak berhasil melukai buaya itu. Pada akhirnya buaya itu berhasil melempar Milo dengan kibasan ekornya. Milo jatuh pas di muka Tintin. Tintin dan Milo jatuh ke tanah, keduanya merasa pusing. Keduanya berbaring di rumput, sementara buaya itu perlahan-lahan mendekat dan menaiki pinggiran sungai. Milo masih merasa sedikit pusing, tetapi ia perlahan-lahan mulai merasa lebih baik. Tintin dan Milo akhirnya pulih dan mulai tertawa tentang apa yang baru saja terjadi. "Pukulan hebat," seru Tintin, tanpa menyadari kalau buaya itu sudah berada di pinggiran sungai dan mendekati mereka. Milo yang pertama kali menyadari kalau buaya sudah begitu dekat mereka dan melarikan diri. Tintin terheran-heran melihat Milo melarikan diri dengan cepat. "Milo, kenapa? Sepertinya dia takut padaku," pikir Tintin. Dia masih tidak menyadari kalau buaya sudah ada di sampingnya. Saat Tintin melirik ke arah sungai, dia sangat kaget dan ketakutan melihat buaya yang sudah dekat dan siap menggigit. Namun, ia segera sadar bahwa tidak ada waktu untuk dibuang. Dengan refleks dia mengambil senjatanya dan mengarahkan ke arah buaya yang sedang membuka mulutnya. Ketika Tintin bersiap menembak buaya tersebut, ia terkejut menyadari bahwa pelurunya habis. Tintin melihat bahwa buaya terus membuka mulutnya. Dengan cepat, Tintin memakai senapan kosongnya untuk menganjal mulut buaya itu, berharap itu bisa menyetop serangan buaya tersebut. Setelah memastikan buaya itu tidak bisa menyerangnya lagi, Tintin bergegas mencari Milo. Ia memanggil-manggil anjing kesayangannya, berharap Milo aman. Akhirnya, Tintin menemukan Milo yang sedang bersembunyi. Milo merasa malu karena dianggap penakut. Namun ia bersikeras bahwa ia hanya mencari bantuan. Saat kembali ke tempat mereka meninggalkan mobil, Tintin terkejut mendapati mobil mereka hilang. "Apa yang terjadi? Aku jelas-jelas meninggalkan mobil di sini," pikir Tintin, bingung. Tintin mulai memanggil Koko, khawatir bahwa ia mungkin terjebak atau terluka. Milo juga merasa khawatir karena tidak ada tanda-tanda Koko di sekitar mereka. Akhirnya, Tintin menemukan Koko yang bersembunyi di balik semak-semak. Koko, yang masih ketakutan, bertanya apakah sudah aman untuk keluar dari persembunyiannya. Tintin merasa lega setelah menemukan Koko. Koko bercerita kalau tadi ada orang datang, tiba-tiba dia memukuli Koko, sehingga Koko harus melarikan diri dan bersembunyi. Orang itu akhirnya pergi dengan mengendari mobil. Tintin kesal sekali setelah mendengar cerita Koko. Dia tidak habis pikir kenapa ada orang tiba-tiba menyerang mereka. Tintin dan Koko berjalan bersama dengan Milo ke arah mobil yang menghilang. Tintin bersumpah akan menangkap orang yang mencuri mobil mereka. Dalam perjalanan mereka, Tintin, Koko, dan Milo mulai merasa kepanasan. Terik matahari semakin menyulitkan mereka untuk melanjutkan pencarian mobil yang hilang. "Sial, panas sekali. Kita tidak bisa mengejarnya kecuali mobilnya mogok," keluh Tintin sambil mengusap keringatnya. Koko pun merasa kelelahan karena panasnya udara. Koko juga kepanasan, ucapnya dengan lesu. Setelah beberapa saat, akhirnya melihat mobil mereka yang dicuri. "Itu mobil kita," seru Tintin. Dia meminta Koko untuk tetap berhati-hati dan berjaga-jaga sementara Tintin mendekati mobil secara diam-diam. Tintin dan Milo berindap-indap mendekati mobil. Saat mengintai, Milo merasa mengenali pencuri tersebut. "Aku pernah melihat orang itu sebelumnya," katanya. Dia mendengar pencuri itu mengeluh bahwa mobil tersebut tidak bisa dinyalakan. Dan Tintin melihat orang itu mempunyai senjata. Jadi bukan pilihan untuk menyerang dia secara terbuka.
Tintin melihat ada kelapa di sebelahnya. Dia berpikir untuk melumpuhkan pencuri tersebut dengan melemparkan kelapa. Tintin melempar kelapa ke arah orang itu, namun lemparannya mengenai helm yang dipakainya. Serangannya meleset. "Sial! Luput!" gumam Tintin. Pencuri itu menyadari kehadiran Tintin dan bersiap untuk menembaknya. "Oh, aku ingat sekarang. Dia si penumpang gelap," kata Milo yang akhirnya ingat di mana dia pernah melihat pencuri itu. Saat orang itu bersiap-siap untuk menembak, tiba-tiba pencuri tersebut tertimpuk lemparan kelapa yang banyak, membuatnya tak berdaya. Dia terjatuh dengan keras dan kehilangan kesadaran. Tintin melihat ke arah datangnya kelapa-kelapa itu dan menyadari bahwa monyet-monyet yang ada di sekitar mereka ikut melemparkan kelapa dan membantu menjatuhkan pencuri tersebut. "Mereka meniruku dan hasilnya lebih baik," seru Tintin dengan kagum. Setelah pencuri tersebut tak berdaya, Tintin dan Koko mengikatnya dengan tali. Mereka berencana untuk menyerahkannya ke kantor polisi terdekat. Setelah semuanya selesai, Tintin memerintahkan Koko untuk mendirikan tenda dan menyalakan api. Sementara itu, Tintin akan pergi berburu untuk mencari makan malam. Tintin dan Milo mulai berjalan ke arah area yang rimbun dengan pohon, berharap mereka bisa menemukan sesuatu yang bisa mereka makan untuk makan malam. Dia berjalan hati-hati, senapan di tangan, siap mencari mangsanya. Tintin dan Milo mulai menyusun taktik berburu mereka. Mereka memilih untuk bersembunyi di balik semak-semak dan menunggu dengan sabar hingga mangsa mereka muncul. "Sembunyi dan tunggu," bisik Tintin pada Milo. Setelah menunggu beberapa saat, seekor rusa akhirnya terlihat di kejauhan. Tintin dengan penuh perhatian mengarahkan senapannya, siap untuk menembak. "Lihat! Makan malam kita datang," kata Tintin dengan penuh harap. Dengan hati-hati, Tintin mengambil posisi untuk menembak. Dia tahu dia hanya memiliki satu kesempatan untuk mendapatkan makan malam. Milo, di sisi lain, menatap rusa dengan penuh konsentrasi. Terdengar suara tembakan yang keras. Tintin menembak dengan penuh keyakinan, tetapi setelah asap tembakan menghilang, dia melihat sesuatu yang tak terduga. Rusa yang ditembak ternyata masih berdiri dan menatap Tintin dengan tenang. Tintin terheran-heran dengan apa yang baru saja terjadi. "Bagaimana bisa?" tanyanya pada Milo yang juga terlihat bingung. Ternyata tembakannya meleset, dan rusa itu pun pergi begitu saja. Di chapter ini Tintin dan Milo sudah memulai petualangan mereka di Afrika. Bukan hanya mereka harus menghadapi kehidupan natural Afrika, tapi mereka pun harus menghadapi orang misterius yang mencuri mobil mereka. Dan saat berburu untuk makan malam, terjadi sesuatu yang aneh. Tintin berhasil menembak rusa, tapi rusa itu tetap berdiri tegak dan berjalan santai. Di chapter selanjutnya keanehan ini akan terbongkar. Yuk kita simak apa gerangan yang terjadi.